Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skills School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini kita akan membicarakan mengenai macam-macam. Ada kesurupan, ada kun fayakun dan lain-lain. Yuk kita sapa Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, maaf nih pertanyaan mungkin absurd atau konyol ya, karena menyangkut hal-hal tentang orang kesurupan dan penyembuhannya. Namun bukan kesurupannya yang ingin saya ketahui, melainkan penyembuhannya. Di episode lalu kita bicara mengenai hakul yakin dan terus ada kun fayakun. Nah, saya nonton di salah satu TV swasta tentang seorang ustadz yang menyembuhkan orang kesurupan dengan kalimat kun fayakun beserta doa-doanya di balik itu kan. Yang saya ingin penjelasan, Ustadz, bukankah kun fayakun itu miliknya Allah, Ustadz? Kacau pertanyaannya. Oke. Kesurupan itu ada 3 level, bos. Pertama kesurupan ketika dia stres. Jadi pikirannya galau. Itu obatnya bukan kun fayakun. Obatnya pergi ke psikolog. Benar gak? Atau ente meditasi supaya stresnya berkurang. Benar gak? Nah, ada level yang kedua, benar gak? Karena dia stres hidupnya, karena pikirannya galau, maka dia bisa juga dikerjain orang. Pas saat galau gitu, imannya jadi turun, dia dikirim gaib kepada dirinya. Nah, kalau itu lain lagi ceritanya. Itu kalau pakai ilmu psikologi aja nggak bisa, karena ada gaib yang dikirim. Nah, itu harus kita pakai ruqyah, kita doain supaya gaibnya pergi. Waktu gaibnya pergi belum selesai juga masalahnya, karena dia masih stres, benar gak? Nah, baru level yang ketiga. Level yang ketiga kalau dia udah tambah parah, udah pertama stres otaknya, kedua ada gaib dikirim, ketiga imannya makin lama makin hilang ininya, kekuatannya, cahayanya hilang. Itu lain lagi, itu harus kita booster nanti. Dalam kasus tertentu, bahkan nanti bisa kita kasih quote unquote apa ya namanya ya, jimat atau apa, bukan jimat apanya, wiridan tertentu supaya menguatkan kembali imannya itu. Nah, jadi ada 3 hal itu sebabnya juga dalam pembahasan yang lalu kita bilang ada 2 ilmu, ada ilmu sunnatullah dan ada ilmu kun fayakun, benar gak? Ini kalau ceritanya, kalau boleh dikit lagi ya. Ini ceritanya balik ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama kalinya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Benar gak? Waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, kun fayakun, selesai men. Benar gak? Tapi kemudian kan malaikat tadinya nanyain kan, kenapa engkau mau menciptakan manusia dan sebagainya kan. Akhirnya Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam nama-nama benda. Kemudian dipanggil malaikat. Cobalah, malaikat tahu gak nih nama-nama benda ini apa aja, benar gak? Maka malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau Allah, kami gak tahu apa-apa tentang nama-nama benda itu kecuali apa yang telah engkau ajarkan pada kami. Kemudian Allah memanggil Nabi Allah Adam alaihissalam, Adam sekarang giliran ente, coba sebutin nama-nama itu, ambihum bi asma'ihim, kata Allah. Sebutin nama, karena udah diajarin, maka Nabi Adam menyebutkan nama-nama tersebut, benar gak? Ini asal muasalnya ilmu sunnatullah. Itu benar gak? Karena Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifatullah fil ard. Untuk menjadi wakilnya Allah. Untuk mengatur dunia ini. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk mengatur dunia ini sebagai khalifatullah fil ard, maka manusia ini perlu tahu ilmunya Allah. Supaya manusia itu perlu tahu ilmunya Allah, maka diciptakanlah sunnatullah. Sunnatullah itu sebab akibat itu. Kalau nggak ada sunnatullah, gimana kita men? Mau punya anak, ya kun fayakun aja banyak-banyak wirid, yang nggak kejadian, bener gak? Kecuali untuk kasus tertentu. Misalnya Nabi Allah Adam alaihissalam kun fayakun, Nabi Isa alaihissalam kun fayakun, bener gak? Tapi sebagian besar ilmunya Allah itu, takdirnya Allah itu adalah melalui sunnatullah. Kenapa sunnatullah? Karena Allah ingin mengajarkan manusia tentang hukum-hukum keteraturan Allah itu. Kenapa mau diajarin? Karena manusia ini diciptakan Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard. Nah, benar ya? Kun fayakun itu kan Allah. Allah kalau mau kun fayakun, benar. Lah kita kan manusia, bagaimana dong, benar gak? Itu sebabnya pada
episode yang lalu kita katakan bahwa sebagian besar ilmu Allah itu adanya di sunatullah, di keteraturan hukum-hukum Allah itu, bener gak? Kalau mau kenyang makan, bukan wirid, ya bener gak? Itu kan ilmu sunatullah dan sebagainya. Mau pinter belajar gitu. Walaupun ada juga orang yang dapat ilmu laduni yang nggak pakai belajar, tahu-tahu pinter. Itu pindah ke kun fayakun. Yang kun fayakun ini sedikit, bener gak? Asal muasalnya itu, ini kalau kita ada sebuah kitab judulnya Ilmu Yakin. Kitabnya judulnya Ilmu Yakin, bener gak? Ini ditulis oleh Faid Kashani, bener gak? Dalam kitab Ilmu Yakin itu di jilid 2-nya disebutkan, dikutip sebuah hadis. Ini bukan kitab hadis, bukan kitab fikih, bukan kitab akidah, bener gak? Bukan kitab tauhid. Ini kitab tasawuf, bener ya, oke? Di dalam kitab Ilmu Yakin itu dijelaskan ada sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi yang bunyinya adalah, sungguh aku ketika aku menghendaki sesuatu, kata Allah, maka kun fayakun. Ketika aku bilangan jadi, maka jadilah dia. Ini. Begitu juga dengan kalian, kata Allah. Ini asal usul sebabnya nih. Begitu juga dengan kalian. Aku angkat derajat kalian sehingga kalian pun bisa mengatakan kun fayakun. Ketika kalian mau, maka jadilah dia gitu. Ini adanya di kitab Ilmu Yakin nih. Nah, itu sebabnya kemudian kita lihat di orang-orang tertentu pilihan Allah, ilmu kun fayakun, selain ilmu sunatullah yang berlaku umum semua itu, ada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk memiliki ilmu kun fayakun itu. Nah, ada 4 jenis nih orang yang mendapatkan ilmu kun fayakun, bener gak? Yang pertama adalah yang disebut dengan irhas. Suatu keistimewaan, sesuatu yang gak masuk akal di akal manusia, yang diberikan oleh Allah kepada calon-calon nabi dan rasul. Misalnya Nabi Allah Ismail alaihissalam, dia nangis, kakinya geduk-geduk pasir, tahu-tahu keluar air zam-zam. Itu belum jadi nabi, masih bayi. Misalnya Rasulullah SAW, belum jadi nabi nih. Jalan, dipayungin sama awan. Istirahat, itu pohonnya belok tuh, ngalangin supaya nggak kena sinar matahari. Itu yang kita sebut dengan irhas. Yaitu keistimewaan yang diberikan untuk calon-calon nabi dan rasul. Yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan mukjizat. Nah, ini juga kun fayakun. Yang diberikan oleh Allah keistimewaan yang gak masuk akal kepada para nabi dan rasulnya. Nabi Allah Musa alaihissalam belah Laut Merah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar gak berasa panas. Rasulullah SAW dari sela-sela jarinya keluar air yang bisa minum sama banyak orang. Rasulullah SAW bisa membelah bulan. Jadi belah bulan itu kebelah jadi 2 gitu. Nah, itu semua mukjizat namanya. Ada yang ketiga namanya karomah. Karomah ini adalah keistimewaan yang diberikan untuk para wali. Bukan untuk nabi dan rasul. Ini agak beda kalau untuk para wali. Karena karomah ini dia selain kalau nabi sama rasul itu diberi mukjizat, tidak menyebabkan nabi dan rasulnya sombong. Benar ya? Tapi kalau karomah, ini sekaligus dia menjadi cobaan untuk wali tersebut. Karena dia bisa menimbulkan kesombongan. Maka nanti dalam ilmu karomah ini dibagi lagi. Karomah hakiki sama karomah syuri namanya. Karomah yang orangnya suka mempertontonkan sombong gitu. Ingat gak ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau baru dapat karomah tuh jadi sombong tuh. Ingin mempertontonkan bisa. Namanya melipat bumi itu, jalan dari sini ke Mekah dalam waktu 5 menit misalnya, atau terbang, atau jalan di atas air dan sebagainya nih. Ini namanya karomah yang ketiga. Yang keempat, kun fayakun juga berlaku di yang namanya ma'unah. Ma'unah ini adalah pertolongan Allah, keistimewaan, keajaiban yang masuk akal, yang diberikan kepada semua orang. Pernah gak? Ya, semua orang termasuk agamanya apapun ya, namanya semua orang. Jadi nggak mesti agamanya Islam, nggak usah alim, nggak usah segala macam. Tapi semua orang, namanya ma'unah. Misalnya ada pesawat terbang jatuh, semuanya meninggal. Tahu-tahu ada anak bayi masih hidup. Ada kebakaran, semuanya meninggal.
runtuh segala macam, gempa bumi. Tahu-tahu ketemu anak umur 4 tahun masih hidup. Itu namanya ma'unah. Pertolongan yang diberikan oleh Allah karena emang belum jadwalnya meninggal, benar ya? Kepada orang yang bukan wali, bukan juga nabi, bukan rasul. Yang ma'unah ini bahkan dia nggak bisa berbeda dengan karomah, di mana dia bisa pertontonkan dengan sadar, dia tahu punya keistimewaan itu. Ma'unah enggak. Dia juga bingung kok bisa selamat ya, benar enggak? Ada seorang kawan kami waktu itu, beliau jadi salah seorang direksi di bank syariah, salah satu bank syariah. Itu beliau di jalan tol Jagorawi waktu itu, bisnya kebakaran. Satu bis itu meninggal, beliau selamat. Kenapa bisa selamat nggak tahu katanya. Tahu-tahu ada orang yang narik saya keluar dari pintu bis itu, kata dia. Siapa orangnya nggak tahu. Satu cerita lagi kalau intermezzo, bener gak? Waktu itu di Hotel Senggigi, Sheraton Senggigi di Lombok. Waktu itu ada seorang narasumber gitu kan. Dia harus ngisi acara narasumber. Dijemput oleh mahasiswa pakai mobil Kijang waktu itu. Tapi kuncinya nggak ketemu. Sehingga mahasiswanya stres bagaimana cara jemputnya ke Hotel Sheraton Senggigi itu untuk ke tempatnya. Kalau nggak ada kunci mobilnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil kunci gembok rumah. Dan ajaibnya kunci gembok rumah itu bisa masuk ke lubang kunci Kijang. Di starter nyala. Narasumber itu dijemput ke Hotel Sheraton Senggigi, diantar ke tempat acara. Mati, mobilnya dimatiin, kuncinya dicabut, bener gak? Setelah itu mau pulang nggak bisa masuk lagi, men. Bisanya cuma itu doang, bener gak? Semua orang juga bingung kok bisa tadi, kok sekarang nggak bisa kan? Ya ini namanya ma'unah, pertolongan yang diberikan oleh Allah untuk semua orang, bahkan terserah agamanya apapun. Karena Allah ingin menunjukkan kehebatan Allah di situ. Inilah sebetulnya yang kadang-kadang semua orang berpikir bahwa mereka bisa mendapat ilmu kun fayakun ini. Itu men. Padahal kun fayakun itu ada 4 tingkatan. Tadi kita udah bahas kan. Dan kalaupun dia karomahnya itu karomah yang diberikan Allah kepada dia. Kalau dia itu suka sombong, itu bisa hilang kan rumahnya, men, ditarik lagi sama Allah. Ente sombong, bener gak? Bukannya mendekatkan diri pada Allah, malah dia menjadi seorang yang sombong. Back to you, Fit. Keren Ustadz. Jadi kalau maunah itu bisa dari Allah langsung, apakah yang karomah itu bisa kita pelajari untuk mendapatkannya? Enggak sih. Karomah itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Benar gak? Kalau kita mendekatkan pada diri pada Allah, maka kita diberikan keistimewaan oleh Allah kepada kita. Banyak ceritanya, ini nggak usah pakai kiai yang imam yang wali-wali yang tinggi banget. Jadi ini dia bisa kejadiannya sekali-sekali gitu, terserah Allah. Kun fayakun itu di situ, benar gak? Tapi kita nggak bisa setiap saat ngandelin kun fayakun. Benar gak? Kita harus pelajarin tentang sunatullah-nya. Lah kalau kita cuma ngandelin kun fayakun, kita bisa jadi kayak malaikat, bos. Bener gak? Lah kalau malaikat nggak bisa bikin HP, nggak bisa bikin mobil, nggak bisa, bener gak? Karena malaikat memang ilmunya kun fayakun. Lah kita manusia, karena kita jadi khalifatullah fil ard, kita ilmunya sunatullah. Walaupun ada sebagian kecil tadi, orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah, untuk memiliki ilmu kun fayakun. Kalau kita mau niru wali bisa terbang, sekarang juga bisa orang biasa terbang pakai pesawat terbang, bener gak? Kalau mau nyelam ya bikinlah kapal selam, bener gak? Jadi ini yang kita sebut dengan sunatullah, bener gak? Sedangkan ilmu kun fayakun dia diberikan oleh Allah pada orang-orang yang istimewa. Itu sebabnya juga kalau kita misalnya ingin melakukan suatu, misalnya ya mau ada apalah gitu, mau mecahin apa ya gitu, pokoknya nggak masuk akal lah gitu, misalnya kan mau terbang, kita mau lompat dari tebing terbang gitu, kita bilang kun fayakunnya nggak terbang karena sunatullahnya kalau ente lompat jatuh, bener ya, karena gravitasi bumi, bener ya. Nah ini hal yang harus kita sama-sama sadari, walaupun memang ada orang-orang yang misalnya ya nggak usah belajar tapi dapat ilmu, ada namanya ilmu laduni.
Karena diajarkan langsung oleh Allah pada dirinya. Tapi nggak semua orang. Kalau semua orang kayak begitu ya bahaya lah. Ya, ada yang belajar kita ntar bener ya. Menarik sekali Ustadz. Menyebutkan soal zaman modern tadi. Dulu orang bisa terbang, sekarang bisa juga tapi naik pesawat terbang. Seperti sama namun tentu berbeda ilmunya ya. Nah, ada pertanyaan dari sahabat Smart Skill School. Seorang tua yang ingin membesarkan anaknya, beliau nanyakan bagaimana anaknya ini kan milenial semua nih, gen-gennya entah apalah XYZ. Menghadapi gelombang modern ini Ustadz, ada kripto dan lain-lain. Tentunya mereka juga biasanya lemah keyakinan pada agama karena realistis sekali sekarang kehidupannya gitu dan seterusnya Ustadz. Likul makom, makol, walikul makol, makom. Semua ada tingkatannya. Anak-anak itu saat ini, anak-anak kita semua dalam usia yang muda itu, saat ini mereka lagi mempelajari sunatullah tentang kemajuan teknologi. Benar gak? Gak apa-apa, biarin aja mereka mempelajari kemajuan teknologi itu. Karena ilmu apapun yang kita tekuni, ujungnya kita akan menemukan ilmunya Allah. Kita akan menemukan kebesaran Allah di situ, benar gak? Kita akan jadi lebih mudah menerangkannya. Kalau dulu nih belum ada CCTV, belum ada segala macam, belum ada handphone segala macam, kita agak susah menjelaskannya. Gimana nanti di akhirat kok bisa ketahuan, gimana diputer gimana? Sekarang kita agak lebih mudah, benar gak? Orang dengan lokasi yang berjauhan segala macam, kita bisa dengan video call dan sebagainya. Jadi sebetulnya kemajuan teknologi ini oleh anak-anak ini malah memudahkan kita untuk menjelaskan. Kalau manusia aja bisa bikin kayak begitu, gimana lagi Allah, benar gak? Benar gak? Jadi menurut saya kemajuan teknologi adalah sesuatu yang merupakan wujud dari implementasi kita mempelajari sunatullah itu. Makin lama kita mempelajari sunatullah, makin kita mengurangi ketergantungan kita akan keperluan ilmu-ilmu gaib yang yang kalau dulu kita kalau supaya nggak hujan taruh cabai sama bawang di genteng gitu kan ilmunya bener. Nah, kalau sekarang kan ada ilmunya, bisa kita lihat kapan hujan dan kapan enggak. Kalau dulu nih, kalau mau nentuin kapan Ramadan masuk, benar nggak? Itu di tempat tertentu dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, itu dilihat dari pasang air laut, pasang air laut. Karena kalau ada bulan, benar nggak? Belum bisa ngelihat pakai yang ru'yah kayak kita, belum. Apalagi ngitung kayak hisab belum bisa, benar nggak? Jadi makin lama kita makin meningkatkan ilmu kita, makin kita bisa memahami ilmu-ilmu sunatullah. Sama juga dengan kesurupan tadi yang pertanyaan pertama, benar gak? Makin kita memahami bagaimana cara kerja ilmu psikologi kita, benar gak? Cara kerja bagaimana orang depresi, orang stres segala macam. Makin lama ilmu kita dalami ilmu itu, makin mudah kita memahami. Enggak sedikit-sedikit, oh ini kena santet, ini kena santet naon, ini lagi pening, bener gak? Jadi kita harus pilah-pilah insyaallah. Baik to you, Pat. Terus Ustadz, kalau potong kompas, ada orang cari rezeki dan mendapatkan ilmu dari jin, itu gimana Ustadz? Ya Allah, ampun deh gue pertanyaan-pertanyaannya. Kok senengnya ke situ-situ? Jin adalah makhluk yang diciptakan juga oleh Allah seperti manusia juga, cuman dia di alamnya alam gaib, dia nggak punya jasad, kita punya. Kalau kita mau belajar dari dia bisa juga, bener gak? Tapi kenapa mesti belajar dari dia? Kenapa nggak kita belajar dari ilmu sunatullah itu sendiri, bener gak? Lah jin juga lagi belajar sunatullah, bener gak? Lah kenapa nggak kita belajar aja sendiri sunatullah? Bagaimana Allah membuat keteraturan? Semuanya Allah buatnya luar biasa. Bahkan di ilmu kedokteran, saya baru punya cucu baru, alhamdulillah, cewek, mantap. Bagaimana Allah luar biasa deh kalau baru punya cucu, ada yang baru melahirkan, itu luar biasa kan Allah gimana cara ngaturnya coba. Kita takjub melihatnya kok bisa ada anak bayi baru lahir terus semua organ-organ di dalam tubuhnya udah bisa fungsional dengan baik, bisa nyusu, kemudian bisa buang air. Luar biasa, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari sunatullahnya. Jadi kun fayakun itu ilmunya Allah, nggak usah dipelajarin, nggak bisa dipelajarin. Caranya adalah tingkatkan derajat keimanan kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Nanti Allah akan berikan kun fayakun itu kepada kita. Bentuknya bisa karomah, bentuknya bisa ma'unah, benar gak? Yang kita harus pelajarin itu adalah yang sunatullah, itu yang benar-benar kita pelajarin. Sehingga insya Allah kita bisa
mencapai pemahaman yakin yang kita sebut dengan kamalul yakin. Kita yakin ada ilmu Allah yang namanya sunnatullah, tapi pada saat yang sama kita juga yakin ada ilmu Allah yang namanya kun fayakun. Baik David. Masya Allah Ustadz. Jadi yakin dengan kun fayakun bukan berarti seseorang harus meninggalkan sebab atau sunatullah yang telah ditetapkan dan ditakdirkan. Karena Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan usaha sekaligus juga bertawakal. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.